Shen Yin Wang Zuo, bab 476. Wahyu dari teknik nubuat besar, 2. Mendengarnya, keterkejutan Feng Xiu semakin terlihat. Kakak ketiga, ini terlalu berbahaya, kamu. Fasago menggelengkan kepalanya dalam diam. Bos, kamu harus tahu tentang ancaman Austin Griffin. Karena ini adalah kesempatan terbesar kita, kita tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi. Dan rencana ini adalah yang terbaik. Jika dihadapkan secara langsung, dia kemungkinan besar akan melarikan diri. Dan jika dia lolos kali ini, dia akan sangat waspada. Dan saat itu, baik kita atau dunia ini, saya khawatir keduanya akan menjadi. Feng Xiu tampak kesal, ini salahku. Aku seharusnya lebih mementingkan dia sebelumnya. Si brengsek Andromalius, dia benar-benar mati di tangan Austin Griffin bahkan sebelum dewasa, dan membiarkan pilar dewa iblisnya dihancurkan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kami perbaiki. Fasago menjawab, itulah mengapa kita harus menangkap satu-satunya kesempatan kita dalam perang ini. Tidak peduli seberapa besar biaya yang kami bayarkan, kami tidak dapat memberikan kesempatan sekecil apapun kepada Austin Griffin. Kaisar Dewa Iblis mengangguk pelan padanya, oke, ayo lakukan seperti yang kau katakan. Hal ini hanya bisa kita ketahui tiga bersaudara. Mari kita sembunyikan dari Saminaga dan yang lainnya untuk saat ini. 1 tahun, kita masih punya 1 tahun di depan kita. Aku akan membiarkan manusia merasakan kemurkaanku dalam perang ini. Jalur Gunung Penahan Naga, markas besar kuil Ksatria. Yang Hao Han dan Long Tianying duduk, diam-diam berdiri di depan bola kristal. Sudah setahun telah berlalu. Dan Long Hao Chen sebenarnya masih dalam kondisi meditasi yang dalam. Jika bukan karena fluktuasi energi spiritual menjadi lebih kuat dan nafasnya tetap normal, mereka akan percaya Long Hao Chen telah meninggal dalam posisi duduk. Tahun. Sesi ini berlangsung selama 1 tahun. Selama tahun ini, bahkan Han Yu berhasil menembus langkah ke-7, dan masuk kembali ke Gua Ilusi untuk mempelajari kemampuan langkah ke-7. Tapi Long Hao Chen masih memiliki tampilan yang sama seperti ketika dia masuk, bahkan tidak pernah bangun dari awal sampai akhir. Kakak Long, haruskah kita melihatnya? Yang Hao Han menyarankan dengan agak khawatir. Long Tianying menggelengkan kepalanya, tidak. Karena auranya tidak melemah sama sekali, kita tidak bisa mengganggunya. Saya percaya bahwa anak ini bertindak sesuai dengan norma. Tidak bisakah kamu merasakan itu? Dari fluktuasi energi spiritual yang mengelilinginya, itu sudah berada pada titik jenuh. Sekarang yang dia butuhkan hanyalah terobosan. Yang Hao Han menjawab, saya bahkan tidak menyadarinya, saya terlalu khawatir tentang dia. Benar-benar jenius. Dia sekarang mencoba menerobos hambatan di langkah ke-8, kan? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan metode seperti itu untuk memberi kami kejutan yang menyenangkan seperti itu. Dan saya awalnya percaya Qiu Tua terlalu melebih-lebihkan dia. Sekarang tampaknya bahkan dia mungkin telah meremehkannya. Jika dia benar-benar berhasil, dia akan menjadi ksatria suci pertama di bawah 20 yang lahir di Temple Alliance kami. Long Tianying, sikap anak ini bahkan lebih sempurna dari harapan saya. Saya percaya bahwa dia pasti akan berhasil. Namun, hambatan antara langkah ke-7 dan ke-8 tidak mudah untuk ditembus. Itu tidak hanya membutuhkan banyak usaha, tetapi juga ledakan pemahaman. Biarkan dia terus mencoba. Jika dalam 3 bulan dia tidak mencapai terobosan apapun, saya akan segera memanggilnya. Jika tidak, jika dia menjadi terburu nafsu, ini dapat mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Ya, Yang Hao Han mengangguk dalam diam. Tepat pada saat ini, di dalam bola kristal, tubuh yang tetap tidak bergerak. Selama setahun mengguncang sejenak, rasa ngeri ini tidak terlihat serius, tapi kedua ksatria ilahi itu langsung berdiri sebagai reaksi, membuka lebar mata mereka. Getaran di sekitar Long Hao Chen mulai tumbuh dalam intensitas, mengambil bentuk lapisan cahaya keemasan yang menyebar dari tubuhnya. Getaran di sekitar tubuhnya tampak seperti gelombang seismik. Kecelakaan, Long Tianying sangat khawatir. Tidak, bukan itu. Yang Hao Han meraih Long Tianlong yang hendak bergegas keluar. Aku mendengar tentang teknik yang diciptakan Long Hao Chen, yang disebut riak cahaya. Melalui getaran energi spiritual itu menghasilkan serangan dan pertahanan yang kuat. Dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan. Tepat pada saat ini, gemetar di sekitar tubuh Long Hao Chen menjadi lebih ringan, kedua tangannya terangkat. Terungkap dalam gerakan lambat, seluruh tubuhnya menjadi halus, tampak menjadi lebih kurus. Cahaya lembut yang melayang di sekelilingnya terbentang. Segera, kilatan kemasan yang luas menyebar dari dirinya, mengalir penuh. Samar-samar terlihat bahwa di alis, dada, dan perutnya, bola cahaya bergerak secara ritmis. Tiba-tiba, matanya terbuka. Pada saat itu, bahkan ksatria ilahi yang Hao Han dan Long Tianying merasakan udara di sekitarnya bergetar.
Sebuah cahaya keluar dari matanya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Menyapu udara, penuh dengan zat, itu menggelegak ke seluruh ruangan. Bersamaan dengan Long Hao Chen, Yating bangkit dan membuka matanya. Dibandingkan dengan Long Hao Chen, dia tidak terlihat jauh berbeda, tetapi matanya mendapatkan kecemerlangan dan ketenangan. Dan tubuhnya sepertinya mendapatkan lebih banyak aura kehidupan. Yating sudah mendapatkan tubuh fisik, tetapi jika seseorang menyentuh, mereka akan mengetahui bahwa tubuhnya sedingin es. Hanya pada saat meluncurkan kemampuan cahaya, itu akan menjadi hangat sampai batas tertentu karena fluktuasi cahaya. Dan permukaan tubuhnya akan terasa kaku saat disentuh. Bagaimanapun, dia terdiri dari esensi cahaya yang pekat. Tubuhnya tidak nyata. Tetapi dalam hal ini, tidak hanya energi hidupnya yang diperoleh secara substansi, tetapi seluruh tubuhnya terasa lebih nyata. Dalam gerakan lembutnya, orang bisa melihat bahwa kulitnya tampak sangat fleksibel, seperti kecantikan manusia sejati. Bahkan elf tingkat lanjut memberikan perasaan yang jauh lebih sedikit. Yating melebarkan sayapnya di punggung Long Hao Chen, membuat gerakan memeluk. Detik berikutnya, dalam kilatan cahaya, dia menghilang di tubuh Long Hao Chen, bergabung di dalam. Dibandingkan 1 tahun lalu, tubuhnya tidak jauh berbeda. Baginya, waktu tampaknya telah berhenti selama tahun meditasi mendalam ini. Tidak ada kotoran sedikit pun, bahkan janggut dan rambutnya tidak tumbuh. Hanya matanya yang penuh cahaya. Sama seperti yang Hao Han telah tentukan, kultivasinya naik ke puncak langkah ke-7, energi spiritual internalnya mencapai 30.000 unit. Tahun meditasi mendalam ini adalah periode persiapan untuk Long Hao Chen. Itu membersihkan hati dan energi spiritualnya. Setelah mencapai puncak langkah ke-7, dia mencoba menerobos beberapa kali, tetapi tidak berhasil menemukan jalan terobosan. Jadi dia tidak terus memaksakan diri, membiarkan sesi panjang ini berakhir. Pada saat ini, meskipun di dalam gua ilusi ini, dia memiliki perasaan yang sangat transparan. Dengan kilatan cahaya, sebotol air keluar di tangannya. Minum beberapa tegukan, dia membiarkan air meresap ke seluruh tubuhnya. Segera, dia meregangkan tubuhnya sekali lagi, mematahkan tulangnya, setelah itu dia tampak bertambah besar. Tidak tergesa-gesa untuk mengambil gerakan berikutnya, dia hanya berdiri diam di sana, terlihat terperangkap dalam kontemplasi. Cukup lama kemudian, dia perlahan berbalik, menuju ke kedalaman gua. Melihat Long Hao Chen menghilang, Long Tianying dan Yang Hao Han tidak bisa membantu tetapi berbalik dan saling memandang. Saling bertukar pandangan dengan berantakan, kedua ksatria ilahi itu memiliki perasaan yang aneh. Dia akan mempelajari teknik, tidak akan mencoba terobosan. Long Tianying bereaksi yang pertama. Yang Hao Han menjawab, tidak mudah untuk mengatakannya. Saya percaya bahwa dia mencoba mencari peluang. Apa menurutmu kita harus memberitahunya trik untuk melewati langkah ke-8? Long Tianying menjawab, awalnya kami seharusnya memberitahunya, tetapi melihat seberapa cepat dia mencapai puncak langkah ke-7, saya tidak benar-benar ingin. Jika dia dapat mencapai langkah ke-8 dari puncak langkah ke-7 melalui pemahamannya sendiri, terobosan masa depannya ke langkah ke-9 akan memiliki keuntungan besar. Bagaimanapun, kedua kemacetan ini adalah rute yang berbeda ke tujuan yang sama. Kita harus percaya padanya, dan biarkan dia perlahan tenang. Yang Hao Han mengangguk dalam diam, saya juga berpikir itu yang terbaik. Sudah berapa lama saya berkultivasi? Saat keluar dari gua ilusi, Long Hao Chen bergumam tanpa ragu pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama berkultivasi, ingin menghentikannya beberapa kali tetapi merasakan pertumbuhan energi spiritual internalnya yang mengerikan, dia memilih untuk menanggung kesepian. 3 rongga spiritual di tubuhnya sepenuhnya penuh, dan seluruh tubuhnya penuh energi. Bagaimana dia harus menerobos langkah ke-8? Saat berjalan di gua ilusi, Long Hao Chen merenungkan pertanyaan yang sangat penting ini. Mungkin ini karena dia terlalu lama duduk, tapi sekujur tubuhnya terasa agak pegal. Ki dan darahnya dengan cepat mengalir di bawah dorongan energi spiritualnya. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah. Sebuah pintu muncul di depan matanya, dengan nomor 7 di atasnya. Long Hao Chen menghentikan kemajuannya, melihat 7 itu. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak dapat langsung menerobos dari langkah ke-7, dan ini seharusnya karena akumulasinya tidak cukup. Energi spiritual saya sudah cukup, saya harus mencari inspirasi dalam kemampuan. Mungkin saya akan mencapai beberapa hasil dengan cara ini. Mendorong pintu dengan tangannya, terasa sangat tegas. Cahaya bergegas maju, dan tubuh Long Hao Chen tampaknya telah menjadi kristal emas transparan. Baginya, penggunaan Brilliant Body tidak disertai dengan konsumsi yang berlebihan. Tubuh cemerlang yang dia miliki sebagai dewa pilihan memiliki properti khusus, menjadikannya tubuh cemerlang yang abadi.
Hanya dengan menggunakan energi spiritual secara normal saja, boost dari Brilliant Body akan langsung muncul, tanpa perlu mengonsumsi energi spiritual ekstra. Dengan kultivasi yang lebih kuat, dorongan bakat alami seseorang terhadap kekuatannya akan meningkat. Shen Yin Wang Zuo, Bab 477. Wahyu dari Teknik Nubuat Besar, 3. Dengan suara pelan, pintu yang berat itu terbuka. Rasanya seperti tidak ada udara, dan Long Hao Chen merasakan kekaguman yang tak tertandingi dari pembukaannya. Sedikit mundur, Long Hao Chen menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri, mengambil postur pertahanan. Gerakannya lambat dan stabil, menghadapi maksud tajam yang mengambil bentuk material. Saat gerakannya stabil, cahaya keemasan yang intens menyala dari obstruksi ilahi. Sungguh memalukan bahwa bola kristal yang Hao Han tidak dapat melihat situasi di bagian dalam gua ilusi ini, atau dia akan mengetahui dengan sangat terkejut, bahwa Long Hao Chen menggunakan obstruksi ilahi tingkat esensi. Selama 1 tahun meditasi mendalam ini, bukan hanya energi spiritual internalnya yang memperoleh dorongan besar. Tubuhnya mendapat manfaat dari energi spiritual yang meluap, baik energi spiritual eksternal maupun kekuatan mentalnya mencapai kemajuan besar. Bisa dikatakan bahwa melalui 1 tahun stabilisasi, Long Hao Chen memproses semua pengalaman pertempuran, proses pelatihan dan pertemuan bahagia, menyaring semuanya hingga tingkat terbesar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, selain perolehan energi spiritualnya, ia menjadi jauh lebih stabil dalam banyak aspek lainnya. Pintu melepaskan energi tajam yang tidak bertahan lama sebelum lepas. Di wajah Long Hao Chen, orang bisa melihat rasa hormatnya yang tulus. Tidak diragukan lagi, di ruangan ini ada catatan kemampuan ksatria langkah ke-7. Prekursornya telah meninggalkan teknik mereka di sini, sama seperti kehidupan mereka. Mereka sudah mati, tapi darah mereka akan selamanya tertinggal di setiap ksatria yang hidup. Melangkah melewati pintu, ada aula besar 10 meter persegi, dengan pintu di kedua sisinya. Di pintu kiri ada simbol perisai, dan di pintu kanan ada 2 pedang. Ini adalah simbol kemampuan Guardian Knight dan kemampuan Retribution Knight. Setelah Long Hao Chen merenung sebentar, dia masih memilih untuk menuju pintu dengan perisai terukir di atasnya, mendorong pintu. Segera, perasaan kental menyerang indranya. Benteng Tenggara. Bang! Cahaya perak yang terang meledak di ketinggian. Ini mengurangi Demon Eagle kepala ganda menjadi fragmen. Sebuah perisai besar tersapu secara horizontal, kali ini menghancurkan iblis berbilah ganda yang baru saja selesai memanjat di atas tembok kota. Dibalut baju besi spasial, Wang Yuan berdiri dengan bangga di pintu masuk. Baju besi peraknya berlumuran noda darah, membuatnya sulit untuk membedakan warnanya. Cahaya perak yang baru saja naik adalah Space Splitting Saute yang ditembakkan oleh Divine Soul Shield, dan gesekannya adalah Revolving Splitting Shield. Saat ini, dia menginjak tembok kota. Di tangan kirinya, sebuah helikopter berbentuk gigi gergaji dengan panjang 2 meter. Setiap kali pedangnya jatuh, iblis akan jatuh dari kota. Sendiri, dia menutupi lebar 20 meter di tembok kota. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang musuh, bahkan prajurit pria dari kuil prajurit tidak berani mendekati area yang dijaga oleh Wang Yuan. Pemotong sautet di tangan kiri Wang Yuan memiliki panjang 2 meter, pegangannya mencapai lebih dari 2/3 meter. Meskipun dia mengendalikannya hanya dengan 1 tangan, itu menunjukkan kekuatan yang mendekati senjata 2 tangan. Berkilauan dalam warna perak cerah, tidak hanya bagian belakang pedangnya, bahkan bilahnya sendiri terbuat dari jenis gigi gergaji yang sama. Dalam kilatan cahaya perak, potongan tulang yang dibuat oleh sautet mengeluarkan suara masam, dan meskipun volume pegangannya besar, kecepatan serangannya tetap sangat cepat. Sepertinya tangannya mengendalikan sambaran petir perak, menembak ke atas dan ke bawah. Benar, helikopter hebat di tangan Wang Yuan adalah terbuat dari bahan yang mereka peroleh di rawa-rawa kesuraman. Setelah Lin Xin kembali ke kuil penyihir, dia memiliki seorang ahli dalam keahlian menggunakan gigi 7 sepatu roda untuk membuatnya untuk Wang Yuan. Mencapai puncak tier legendaris, senjata ini hanya selangkah lagi dari epic tier. Pengrajin yang membuat pedang besar ini menghela nafas secara emosional, melihat pedang berdarah ini, menimbulkan luka yang parah, dan mampu menembus sebagian besar mantra pertahanan dari langkah ke-8 atau lebih rendah. Itu berisi 3 kemampuan. Bloody Chute, Bloodsaw Mad Dance, dan Dimensional Storm. Akhirnya diberi nama Bloodstorm. Bloody Chute termasuk dalam Bloodstorm ini, menjadi salah satu efek laserasi yang menakutkan dari serangan Sauskets. Ia memiliki kekuatan mengoyak yang kuat, ketajamannya bahkan melebihi Arya Dewi Cahaya Long Hao Chen dalam keadaan normal. Dan jangan pernah melupakan tentang pemahaman yang diperoleh Wang Yuan dari riak cahaya yang dibuat sendiri oleh Long Hao Chen.
Kekuatan pemotongan Bloody Chute ditambahkan dengan riak cahaya mencapai kekuatan mengerikan yang hanya diketahui oleh orang yang menerima. 2 hari sebelumnya, pada saat pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-8 bentrok melawan Wang Yuanyuan, dia didorong pergi, tetapi tangannya dipotong oleh potongan berdarah tanpa ketegangan. Energi spiritual luarnya yang kuat ternyata tidak berguna. Tarian gila Bloodshaw dan badai dimensi adalah dua kemampuan yang membutuhkan energi spiritual untuk digunakan, menghabiskan cukup banyak, tetapi kekuatan itu pantas. Itu adalah serangan yang sangat menakutkan. Bloodshaw Mad Dance langsung melahirkan 7 Bloodstorms. Masing-masing membawa kekuatan yang sama. Bagaimanapun, pedang yang menakutkan ini terbuat dari tanduk 7 sepatu roda. Jiwa mereka masih samar-samar ada di dalam. Dimensional Storm adalah kemampuan terbesar dari senjata ini. Satu penggunaan akan menghabiskan 2000 unit energi spiritual, menghasilkan potongan dimensi skala kecil di tengah-tengah semua gigi gergaji, dan membiarkan kekuatan Bloody Chute mencapai puncaknya. Setidaknya hingga hari ini, Wang Yuanyuan belum bertemu lawan yang mampu memblokir kombinasi senjata ini dan kemampuannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 yang menuangkan semua energi spiritual mereka ke dalam senjata mereka adalah sama. Selain ketiga kemampuan ini, karena terbuat dari Soulscats, yang merupakan elemen ganda angin dan luar angkasa, kecepatan serangan Bloodstorm secara alami sangat tinggi. Kekuatan ofensifnya melebihi perisai jiwa ilahi dengan 4 kristal spasial menyala. Oleh karena itu, Wang Yuanyuan mulai menggunakan perisai jiwa ilahi sebagai perisai nyata. Kekuatan membunuhnya sebagian besar didasarkan pada Bloodstorm. Setahun yang lalu dia kembali ke Benteng Tenggara. Sejak hari kepulangannya, Wang Yuanyuan berinisiatif meminta untuk bertempur di pinggir kota. Pada awalnya, kegunaannya tidak terlalu berbeda dalam perang besar. Tapi setelah dia mendapatkan Bloodstorm yang dikirim oleh Lin Xin, dia secara bertahap mulai muncul sebagai salah satu elemen penting dari Benteng Tenggara. Tubuhnya yang ramping, sikapnya yang dingin dan elegan, perisai raksasa yang mengerikan, dan pemotong gigi. Setiap hari, iblis yang terbunuh di tangannya mencapai jumlah yang tidak dapat dipercaya. Begitulah cara dia mendapatkan julukan Putri Pembunuh. Kontribusi militernya membuatnya menjadi komandan resimen aliansi. Pangkat perwira militer dari Temple Alliance dapat, dari pangkat lebih rendah ke pangkat lebih tinggi, disebutkan sebagai pimpinan tim kecil, memimpin 20 tentara. Pemimpin tim berukuran sedang, memimpin 100 tentara. Pemimpin tim besar, memimpin 500 tentara. Komandan batalion, kepala 1.500 tentara. Komandan resimen, kepala 3 batalion. Kepala korps, kepala 3 resimen. Dan di atas mereka adalah 3 panglima militer dari pasukan aliansi, panglima atas, menengah, dan bawah. Setelah mencapai pangkat komandan resimen hanya berdasarkan kekuatan membunuhnya, orang bisa membayangkan berapa banyak iblis yang dibunuh Wang Yuanyuan sendirian. Bahkan orang yang dimaksud berhenti menghitung sejak lama. Bertentangan dengan harapan, begitu dia menginjakan kaki di tembok kota, matanya secara naluriah akan memerah, sebelum diikuti oleh pembantaian yang panik. Tahun ini, dia menderita total 3 luka parah, dan kembali ke medan perang sebelum pulih sepenuhnya dari mereka setiap saat. Benteng Tenggara memintanya berkali-kali untuk mengambil perannya sebagai perwira militer, memimpin pasukan untuk bertempur, tetapi setiap kali, dia menolak tawaran mereka. Dia meminta untuk berdiri di depan para prajurit, akan membunuh musuh, bahkan sebagai prajurit peringkat komandan resimen. Rau, iblis berbilah ganda hijau tua dari langkah ke-5 melompat ke tembok kota, melolong ke arah Wang Yuanyuan. Bang! Setelah berbelok penuh, perisai jiwa ilahi kembali ke tangan Wang Yuanyuan. Melawan iblis berbilah ganda hijau tua, yang dilakukan Wang Yuanyuan hanyalah gerakan sederhana. Sebuah pukulan. Dari Bloodstorm, cahaya keperakan meledak, mengeluarkan suara lecet yang keras. Ruang warna hitam yang terkoyak, dibatasi dengan warna perak, mengambil bentuk pisau cerah 2 warna yang secara instan mengurangi dimen bilah ganda hijau tua yang sebelumnya merajalela menjadi serpihan. Serangan abadi, kemampuan yang digunakan oleh prajurit spasial dari langkah ke-6. Digunakan melalui Bloodstorm, kekuatannya dinaikkan 1 tingkat di atas. Tiba-tiba, gerakan bebas Wang Yuanyuan berhenti tiba-tiba, melihat jauh. Titik hitam membesar di garis pandangannya. Hati-hati, Yuanyuan. Dengan teriakan, sosok tinggi bergegas ke sisi Wang Yuanyuan, berkilau dalam warna emas. Perisai menara tebal muncul di tanah. Pada saat titik hitam yang datang dari jauh dan membesar dengan kecepatan yang mencengangkan mencapai tembok kota, itu mencapai volume yang mengerikan. Itu benar-benar seekor beruang iblis yang kuat. Ini adalah metode pengepungan yang dipikirkan iblis. Menggunakan ketapel raksasa, pasukan tentara yang kuat dilemparkan langsung ke tembok kota.
Jika pola serangan semacam ini digunakan setahun yang lalu, itu seperti melempar tikus ke kucing, hanya mencari kematian. Mantra sederhana yang digunakan oleh mage sudah cukup untuk menghentikannya. Tetapi dengan kemajuan perang, para penyihir dari aliansi kuil selalu menjadi target prioritas perang. Di luar dari kuil mage, jumlah penyihir yang menjaga benteng kuil besar lainnya sudah sangat sedikit. Tubuh beruang iblis itu menghantam perisai menara itu dengan keras. Ksatria yang memegang perisai menara dipukul mundur secara paksa oleh serangan itu, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Kekuatan beruang iblis benar-benar mengerikan, dan yang dilempar adalah beruang iblis dari langkah ke-7. Dengan kekuatan pertahanannya yang besar, jika berhasil berdiri di atas tembok kota, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada benteng tenggara. Orang yang memblokir serangan ini dari beruang iblis untuk Wang Yuanyuan, bukankah itu Zhang Fangfang? Pada awal Perang Suci, semua pasukan pemburu iblis berada dalam keadaan perang, semuanya berpartisipasi di medan perang. Setelah setahun pertempuran sengit, pasukan pemburu iblis Zhang Fangfang tidak lagi tersisa. Dari 6 dari mereka, hanya si pembunuh dan dia yang masih hidup. Yang lainnya tewas di benteng tenggara ini. Bisa dikatakan sebagai kegembiraan yang tak terduga bagi Zhang Fangfang untuk bersatu kembali dengan Wang Yuanyuan. Rekan-rekannya meninggal satu demi satu, dan dia menderita banyak luka serius. Berkat kompor spiritual kehidupan kedua yang dia peroleh di surga ilusi saat itu, dia berhasil membuatnya hidup kembali satu demi satu. Shen Yin Wang Zuo, Bab 478. Transformasi Pasukan Komandan ke-64, Oleh karena itu, ia sekarang menjadi pelindung Wang Yuanyuan. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia mengeluarkan biaya untuk melindunginya, Wang Yuanyuan pasti sudah mati di tembok kota. Lagi pula, dengan kekuatan serangannya yang mengerikan, bagaimana mungkin dia tidak bisa diserang oleh iblis dari semua sisi? Mati. Mata Wang Yuanyuan menjadi merah berdarah, langsung menuju ke Demonic Bear yang masih goyah dari pendaratan. Samar-samar terlihat bahwa di sekitar Wang Yuanyuan, melayang cahaya merah berdarah tipis. Niat membunuh yang tak tertandingi yang berputar-putar di sekelilingnya membuatnya tampak sulit untuk dijelaskan dengan kata lain selain liar. Bang! Dengan suara pengap, beruang iblis di puncak langkah ke-7 tersandung dari serangan perisai jiwa ilahi Wang Yuanyuan. Segera, kinerja kuat Wang Yuanyuan mengikuti. Divine Soul Shield tiba-tiba berhenti, meledak dengan cahaya berwarna perak. Space Splitting Saute langsung membombardir dada Demonic Bear dari langkah ke-7, mengganggu gelombang yang akan dilepaskannya. Melangkah ke depan, dia melepaskan Bloody Storm yang menyebabkan 7 bayangan bercampur dengan sosoknya, melalui cahaya perak dan niat membunuh berdarahnya, dia menelan tubuh beruang iblis itu dengan keras. Ditekan oleh roh pembunuh mengerikan dari Wang Yuanyuan, beruang iblis yang sangat tangguh hanya bisa menggunakan lengannya untuk melindungi wajahnya, mencoba menahan serangan frontalnya. Kekuatan darah yang mengerikan dari Bloodstorm terwujud tanpa keraguan. Tubuh beruang iblis hancur berkeping-keping, dan di tengah jeritan amarahnya yang pahit, lengannya yang tebal mulai menampakkan tulang padat di dalamnya. Mati! Wang Yuanyuan, yang mengabaikan percikan darah di tubuhnya, berteriak dengan marah. Badai darah terangkat tinggi di atas kepalanya, dan pancaran hitam pekat langsung meresap ke seluruh gigi gergaji yang menandakan pemotongan dimensi. Asteris bentak asteris lengan beruang iblis dipotong, dan bagian terberat dari tubuhnya, tengkoraknya terbelah oleh kekuatan yang menakutkan itu. Beruang iblis setelah semua pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 dan bahkan di pintu kematian, tubuhnya menyerang Wang Yuanyuan, menyerang perisai jiwa ilahi. Wang Yuanyuan benar-benar tidak takut, matanya penuh dengan amarah lebih jauh. Saat tubuh beruang iblis yang sangat kuat menghantam perisai jiwa ilahi, kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah. Prajurit manusia di sekitarnya semua bisa melihat bahwa Wang Yuanyuan saat ini tampak seperti kecemerlangan berlian. Berkedip dalam cahaya perak dengan kecepatan yang menakjubkan, dia mengangkat Bloodstorm. Cahaya perak tiba-tiba meledak darinya, bertindak seperti tornado, dia tiba-tiba menyerang tubuh beruang iblis, melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Beruang iblis yang awalnya daging cincang karena Bloody Cut berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Mengisi seluruh langit dengan hujan darah, pemandangan yang memukau semua penonton. Adegan ini sudah melampaui yang digambarkan mengejutkan. Untuk tidak mengatakan apapun tentang iblis, bahkan prajurit manusia dari Temple Alliance semuanya dipenuhi dengan ketakutan yang mengerikan. Faktanya, Wang Yuanyuan sekarang hanya merupakan pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-6, dan belum berhasil menembus ke langkah ke-7. Tapi kekuatan bertarung yang dia tunjukkan sangat mengerikan. Cahaya perak terlihat selama lebih dari 3 detik, sebelum secara bertahap menyebar. Wang Yuanyuan berdiri di atas lututnya, mengambil napas dalam-dalam. Baik itu badai darah atau perisai jiwa ilahi, semuanya tanpa cahaya.
Tubuhnya masih dikelilingi oleh niat membunuh yang padat dengan warna merah tipis. Hanya wajahnya, sangat pucat. Sosok berwarna emas berdiri di depannya. Meskipun iblis yang memanjat tembok kota tidak berani menyerang Wang Yuan karena terkejut, Ksatria gagah berani itu berdiri di sana untuk menghentikan kemungkinan serangan. Sementara itu, cahaya putih lembut dilepaskan dari tangannya, jatuh ke tubuh Wang Yuan. Ekspresi Zhang Fangfang cukup tidak sedap dipandang, bukan karena serangan iblis sebelumnya tetapi karena hatinya sakit. Faktanya, hanya dia yang tahu biaya serangan Wang Yuan sebelumnya. Serangan sebelumnya adalah teknik yang diciptakan sendiri oleh Wang Yuan, yang disebut Spiritual Boosting Silver Tornado. Kekuatannya yang luar biasa tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Teknik habis-habisan membuang segalanya ini dibentuk oleh Wang Yuan melalui pembantaian tanpa henti. Zhang Fangfang bertanya kepada Wang Yuan di masa lalu mengapa dia menyerang dengan begitu sembrono. Wang Yuan memberinya jawaban sederhana, memberitahunya, teman-temanku semuanya lebih berbakat daripada aku. Jika saya tidak berusaha lebih keras dari mereka, saya akan tertinggal. Pada saat tim reformasi, saya akan menjadi orang yang lebih berguna bagi tim, dan tidak membiarkan kapten menanggung beban yang begitu besar sendirian. Siapa yang bisa terpengaruh seperti Long Hao Chen tentang kehilangan ingatan Kair? Sebagai salah satu anggota dari Demon Hun Squad kelas 64 komandan, dia merasa bahwa dia terus menjadi semakin tidak berguna karena musuh yang mereka temui semakin kuat. Dari segi bakat bawaan, dia bisa dikatakan sebagai yang terakhir di klasemen. Dalam kekuatan serangan, dia berada di bawah Sima Xian, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang pertahanan mereka. Dan tanpa kemampuan pendukung, apa yang bisa dia lakukan sebagai seorang pejuang? Dia merasa kegunaannya bagi tim hanya terus menurun seiring waktu. Pada saat Temple Alliance memberi perintah untuk membubarkan sementara tim mereka, untuk pertama kalinya Wang Yuan merasa begitu tidak berdaya. Perasaan tidak bisa memahami nasibnya sendiri dengan tangannya sendiri terlalu menyakitkan. Tim mereka runtuh dan tidak ada yang tahu apakah mereka bisa mereformasi lagi di masa depan. Mengapa demikian? Karena semua orang tidak cukup kuat. Untuk alasan ini, setelah kembali ke kuil prajurit, melihat medan perang di Benteng Tenggara, Wang Yuan membuat tekadnya bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menjadi lebih kuat. Jenius yang tidak memadai hanya bisa dibuat dengan upaya yang kuat. Jadi dia berdiri di tembok kota, berdiri di depan dari awal sampai akhir. Sebagai seorang gadis dan seorang pejuang wanita, dia menggunakan metode yang jauh lebih buas daripada pria untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Yuan sangat mengingat apa yang dikatakan Long Hao Chen di masa lalu, bahwa sebagai seorang pejuang, metode termudah bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah dengan melampaui batas mereka. Setiap tantangan yang mendorong seseorang hingga mencapai batasnya tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan pendorong yang sangat besar untuk maju secara efisien. Mencari batasnya sendiri di tengah pembantaian, setiap kali dia kelelahan, dia akan terus bersikeras mempertaruhkan segalanya sampai detik terakhir. Pada saat dia berhasil membuatnya hidup, dia secara alami akan mengetahui bahwa kultivasi dan tekniknya berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Menjaga dirinya di benang hidup atau mati setiap saat, dia hanya akan mengatupkan giginya dan menanggung penderitaan sampai akhir. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa berkembang dari sedikit di atas 6.000 unit energi spiritual menjadi 10.000 unit, puncak dari langkah ke-6, hanya dalam setahun? Semangat pembunuhnya yang panik dan senjata yang tangguh akhirnya mendorong Wang Yuan untuk menciptakan teknik pribadi pertamanya, teknik yang sangat berdarah dan sangat kuat. Menggunakan kemampuan Spiritual Boosting Silver Tornado membutuhkan seseorang untuk menerapkan Dimensional Storm pada Bloodstorm, sebelum memaksa energi spiritual seseorang keluar dari tubuh mereka, menyalakan energi spiritual atribut spasial mereka melalui roh pembunuh berdarah yang tak tertandingi. Dengan cara ini, kekuatan ledakan yang sangat menakutkan akan dihasilkan. Dan sepersekian detik ledakan itu benar-benar melebihi tingkat kekuatan biasa Wang Yuan. Namun demikian, kekuatan yang meledak ini datang dengan beberapa serangan balik yang harus dia tanggung. Melalui pelatihan dan dorongan terus-menerus, dia akhirnya berhasil. Meskipun kemampuan Spiritual Boosting Silver Tornado meminjam kekuatannya dari Bloody Storm, ini pada akhirnya adalah teknik yang diciptakan sendiri oleh Wang Yuan. Saat digunakan, karena segala sesuatu dalam jarak 3 meter darinya akan segera menjadi sasaran serangan yang sangat langsung dan mengerikan. Kecuali jika kekuatan musuh cukup besar untuk menghancurkannya, dan benar-benar menghancurkan senjatanya dan dia, tornado perak penghancur spiritual akan menjadi serangan yang fatal. Bahkan dengan tubuh tirani, beruang iblis yang telah kehilangan cadangan energi spiritualnya secara langsung berkurang menjadi serpihan dengan teknik ini, yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dibayangkan.
Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 tidak akan berani menyatakan diri mereka mampu melakukan itu pada pembangkit tenaga listrik langkah ke-7. Kepala kuil prajurit Qiu Yonghao secara pribadi datang untuk menasihati Wang Yuanyuan. Kakek dari pihak ayah menjadi kepala kuil prajurit sebelumnya. Sebelum dia mati dalam pertempuran melawan Hell Demon God Marbas, dia adalah orang yang membiarkan petugas pengguna pedang ilahi Ye Wuxiang menggantikan posisinya. Menjadi orang yang menggantikan garis keturunan jiwa dewa, Wang Yuanyuan adalah pembawa hidup terakhir dari garis keturunan ini. Tidak peduli apa, Qiu Yonghao tidak mau melihatnya mengalami kecelakaan. Tapi tekad kuat Wang Yuanyuan terlalu kuat. Dia memberitahu Qiu Yonghao bahwa garis keturunan jiwa dewa yang terakhir tidak bisa menjadi pengecut, bahkan jika dia perempuan. Tanpa pilihan, Qiu Yonghao hanya bisa melakukan yang terbaik dengan mengirim orang untuk menjaganya. Dengan cara ini Wang Yuanyuan bisa mendapatkan pendeta terbaik untuk merawatnya jika dia terluka. Ketekunannya terbayar kembali, karena kekuatan yang mengalir dari nadinya terus menstimulasi, membiarkannya bercampur dengan roh pembunuhnya. Ini menghasilkan amplifikasi besar pada cahaya merah tipis yang mengelilingi tubuhnya yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dengan kilatan cahaya keemasan, Zhang Fangfang menduplikasi dirinya menjadi dirinya yang lain. Itu adalah doppelgangernya yang lahir dari kompor spiritual kehidupan kedua. Dia langsung menyerahkan pedang dan perisainya yang berat kepada doppelganger, yang segera mengambil alih pekerjaan, menjaga area yang ditugaskan ke Wang Yuanyuan. Zhang Fangfang dengan cepat datang ke sisi Wang Yuanyuan, meminjamkan lengannya untuk menopangnya sampai mereka berada di dekat bagian belakang. Wang Yuanyuan tidak mencoba menjadi berani dengan memaksakan dirinya untuk begadang. Tornado perak penghancur spiritual adalah sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan sepenuhnya. Setelah setiap ledakan, tubuhnya akan mengalami guncangan parah. Dan setelah meminum pil yayasan tubuh boa hutan yang terbuat dari empedu Raja Boa Hutan, energi spiritual luarnya memperoleh dorongan yang cukup besar. Ini secara bertahap membuat segalanya menjadi lebih baik, tetapi menanggung kerusakan yang ditimbulkan oleh kemampuan itu pada tubuhnya sendiri masih di luar kemampuannya. Tidak bisakah kamu berhenti berjuang begitu keras? Apa kau tidak tahu bagaimana hatiku sakit untukmu? Zhang Fangfang mengerutkan alisnya, menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Di bawah arlojinya, warna darah di mata Wang Yuanyuan berangsur-angsur menghilang, bahkan menunjukkan kelembutan. Terima kasih, Saudara Fang. Shen Yin Wang Zuo, Bab 479. Transformasi Skuad Komandan ke-64, 2. Zhang Fangfang terkejut. Selama tahun ini, selama beberapa kali Wang Yuanyuan dan dia mengalami kebakaran dan air, dia hampir terlihat tenggelam dalam pembantaiannya. Dan ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan terima kasih padanya. Untuk alasan ini, dia merasakan seluruh tubuhnya menggigil, perasaan tertekannya menyembur keluar. Memeluknya di pelukannya, dia merasa bahwa bahkan jika dia mati di saat berikutnya, itu akan sia-sia. Yuanyuan, kamu, Wang Yuanyuan tidak menolak, membiarkan dia memeluknya, perlahan menutup matanya. Dia menyadari betapa besar Zhang Fangfang telah membantunya. Zhang Fangfang tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tapi juga hatinya. Tenggelam dalam pembantaian, bahkan seorang pejuang laki-laki akan sangat mudah kehilangan dirinya sendiri, belum lagi seorang pejuang wanita yang hampir tidak memiliki kemauan yang besar. Setiap kali Wang Yuanyuan kehilangan dirinya dalam pembantaian, hatinya hanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia melihat Zhang Fangfang membantunya meringankan hatinya. Karena keberadaan Zhang Fangfang, hatinya bisa mempertahankan sedikit kehangatan, dan tidak bisa diambil alih oleh semua ini. Saudara Fang, saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas Anda untuk semua ini. Jika Anda bersedia menerima saya terlepas dari semua bau berdarah di tubuh saya akan memberikan diri saya kepada Anda setelah akhir perang suci ini. Kata-kata Wang Yuanyuan meninggalkan kejutan yang sangat deras di telinga Zhang Fangfang. Dia menatap Wang Yuanyuan dengan tatapan kosong, benar-benar terdiam sesaat karena kegembiraan. Dia bersedia menyerahkan dirinya padaku? Yuanyuan, Zhang Fangfang tidak bisa menahan untuk memeluknya lebih erat. Tapi aku tidak bisa menikahimu. Kata-kata Wang Yuanyuan selanjutnya segera menarik Zhang Fangfang kembali ke dunia nyata, jatuh dengan kuat ke tanah. Wang Yuanyuan mengangkat tangannya, dengan lembut membelai wajahnya dengan janggut yang tumbuh di mana-mana. Maaf, Saudara Fang. Sepanjang yang bisa saya ingat, saya berjanji untuk mengabdikan hidup ini untuk memusnahkan iblis, dan tidak menetap dan menikahi seseorang. Saya adalah bagian dari tim saya, dan akan melawan iblis bersama kapten dan yang lainnya sampai akhir. Yang bisa kuberikan padamu hanyalah tubuhku. Tidak, Yuanyuan, menikahlah denganku, dan aku bisa mengikutimu dalam membunuh musuh, apalagi tim saya sudah dibubarkan. Zhang Fangfang berkata dengan tergesa-gesa. Wang Yuanyuan menggelengkan kepalanya, itu tidak sama.
Jika saya menikahi Anda, saya akan mengkhawatirkan Anda. Aku menyukaimu tapi jangan berani mencintaimu. Yang saya miliki hanyalah kebencian, kebencian terhadap iblis di hati saya. Maaf. Zhang Fangfang menatapnya dengan wajah kosong. Melihat air mata mengalir di wajahnya, dia tidak merasakan kebencian apapun terhadapnya, hanya merasakan sakit padanya, membuatnya sulit bahkan untuk bernapas. Lintasan Gunung 10.000 Binatang. Terletak di antara jalur gunung di selatan, timur dan tenggara, ini adalah lokasi markas kuil spiritual. Kota Odin tempat Long Hao Chen tinggal ketika dia masih muda sangat dekat dengan jalur gunung 10.000 binatang ini. Selama tahun pertama Perang Suci, salah satu yang mengalami kerusakan terendah di dalam 6 kuil besar adalah lintasan gunung 10.000 binatang. Mengandalkan torrents panggilan, mereka mengusir serangan iblis satu demi satu, sambil membawa dukungan ke sisi yang paling terbebani, kuil pendeta di Southern Mountain Pass. Di kedalaman kuil spiritual, di dalam ruangan heksagonal ada seorang gadis elegan, duduk bersila. Ini adalah ruangan yang sangat aneh di bawah tanah. Lingkaran dengan desain dekoratif yang aneh terlihat di sekeliling bulan. Hal yang luar biasa adalah bahwa semua desain ini diukir dengan sangat cermat. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat saat mengamati, dia akan melihat bahwa semua patung ini mewakili binatang ajaib. Di ruangan 100 meter persegi ini, jumlah patung binatang ajaib hampir tak terhitung banyaknya. Dan keindahan luar biasa dari desain dekoratif ini terkait erat dengan fakta bahwa banyak kristal binatang ajaib bertatahkan pada patung-patung ini. Kristal-kristal ini memenuhi ruangan, seperti karpet besar yang terbuat dari permata. Cahaya putih lembut melonjak dari langit. Saat itu berputar di sekitar gadis itu, seseorang bisa melihat beberapa gerbang cahaya di tengah sinar cahaya putih ini. Ekspresi wajah gadis itu serius dan tenang, dengan kesan sakral. Dia mengenakan gaun putih, dengan desain dekoratif yang mirip dengan tanah di atasnya, juga dibordir dengan banyak sulaman binatang ajaib. Padahal, jumlah permata yang bertatakan di atasnya sedikit. Ini sedikit ketika membandingkan hitungan dengan sejumlah besar kristal di tanah. Pada gaunnya ada 7 permata, semuanya tidak berwarna dan transparan, tergantung di bagian belakang kainnya. Memisahkan di dua sisi kerahnya, mereka membentuk bentuk melingkari pinggangnya. Ketujuh kristal transparan ini menghasilkan pantulan yang padat dari ruangan ini, menyebarkan semacam undulasi transparan yang fantastis. Jika beberapa petinggi kuil spiritual hadir, mereka pasti akan sangat terkejut, karena gaun yang dikenakan oleh gadis itu sangat penting bagi kuil spiritual, yang nilainya mendekati singgasana ilahi di mata kuil ksatria. Saint Spirit Robe. Ini adalah alat ilahi asli yang diturunkan sejak ribuan tahun oleh kuil spiritual. Adapun pendahulunya, itu dibuat dari kristalisasi darah jantung pembangkit tenaga listrik dari beberapa generasi kuil spiritual. Pada jubah jiwa suci ini ada total 108 pelet jiwa, yang dikumpulkan oleh kuil spiritual selama 5.000 tahun, dan baru saja selesai dibuat 1.000 tahun yang lalu. Alat ilahi asli ini juga satu-satunya alat ilahi di tangan kuil spiritual. Proses pembuatannya menggunakan jus sumsum dari 1080 binatang ajaib. Itu direndam dalam beberapa logam khusus, dibuat fleksibel, dan keras sampai batas, sebelum menyerap jiwa dari 1080 binatang ajaib, melahirkan gaun ini. Pelet jiwa yang bertatahkan pada gaun ini adalah eksistensi khusus yang diproduksi oleh pemanggil kuil spiritual. Summoner selamanya hanya akan memiliki satu rongga spiritual, hanya panggilan lainnya, yang mampu meningkatkan jumlah rongga spiritual mereka dengan terus mendapatkan energi spiritual, menghasilkan peningkatan kekuatan mereka. Fakta bahwa mereka hanya memiliki satu rongga spiritual membuat mereka jauh lebih sulit untuk berkultivasi daripada panggilan lainnya. Melalui penelitian banyak leluhur, sebuah alternatif ditemukan. Metode budidaya yang luar biasa, yang disebut mantra produksi pelet energi spiritual. Melalui metode ini, energi spiritual dapat dipadatkan secara bertahap, untuk disimpan di dalam tubuh. Ini tidak hanya membantu proses pemurniannya, tetapi juga memungkinkan untuk meningkatkan batas energi spiritual, mencapai hasil dari pemberdayaan kultivasi mereka. Produksi pelet spiritual pertama, selembut kapas, akan datang dengan peningkatan berkelanjutan dari kultivasi seseorang, menjadi lebih kuat dan lebih kuat, hingga menjadi dekat dengan permata. Tetapi untuk mencapai tingkat seperti itu tanpa menghancurkan pelet, seseorang harus mencapai setidaknya tahap ke-9 dari budidaya. Dan ketika summoner dari langkah ke-9 mati, pelet spiritual mereka tertinggal, seperti kristal magis iblis. Dengan kata lain, jubah jiwa suci yang dikenakan oleh gadis ini terbuat dari 108 pelet spiritual leluhur. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang iblis, bahkan 5 kuil lainnya tidak mengetahui keberadaan jubah jiwa suci. Sejak hari dibuat, alat ilahi ini belum pernah ditampilkan. Alasannya sederhana,
Tidak ada yang bisa mendominasinya. Pelet spiritual yang ditinggalkan oleh 108 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 milik kuil spiritual. Kekuatan mengerikan apa yang akan keluar dari konvergensi energi spiritual mereka? Meskipun itu dibuat menjadi satu dengan jiwa 1080 binatang ajaib, menjadi jauh lebih lembut, kekuatan dan tingkat menakutkan yang dicapai oleh energi spiritual yang dilepaskan bahkan membuat pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak dapat mengendalikannya. Sejak 1000 tahun yang lalu, kuil spiritual telah mencoba banyak cara, tetapi tidak pernah berhasil menggunakan jubah jiwa suci. Oleh karena itu, alat ilahi ini tetap tersembunyi di bagian terdalam dari kuil spiritual. Hanya generasi kepala kuil dan kepala organisasi pelengkap berturut-turut yang tahu tentang keberadaannya. Situasinya hanya menjadi sedikit lebih baik lebih dari 20 tahun yang lalu. Melalui penelitian selama 1000 tahun terakhir, kuil spiritual menemukan bahwa untuk mewujudkan jubah jiwa suci ini, tidak hanya kekuatan energi spiritual yang dibutuhkan, tetapi juga untuk mendapatkan persetujuannya. Hanya seseorang yang bisa mencapai tingkat keintiman yang sangat tinggi dengan binatang ajaib yang bisa mendapatkan berkah dari jubah jiwa suci. Dalam 300 tahun terakhir, Yang Maha Kuasa diberkati dengan energi spiritual internal bawaan dari 81 unit muncul. Setelah dia menjadi kepala kuil spiritual, dan memberikan penghormatan kepada jubah jiwa suci ini, dia memperoleh tanggapan darinya. Pada saat ini, jubah jiwa suci mengeluarkan cahaya redup dan aura yang sangat ramah ke arahnya. Kepala kuil ini mencoba memakai jubah jiwa suci, dan akhirnya berhasil. Tetapi pada saat ujiannya, dia menemukan bahwa dia hanya mampu menampilkan sepertiga dari kekuatan jubah jiwa suci. Dengan kata lain, dia tidak mendapatkan persetujuan yang cukup tinggi dari jubah jiwa suci. Tetapi bahkan dengan cara ini, kekuatan yang ditampilkan oleh jubah jiwa suci sudah melebihi banyak kelas persenjataan epik. Setelah sampai pada refleksi yang teliti, kepala kuil menolak dengan susah payah untuk dorongan di dalam hatinya, dan memutuskan untuk mengembalikan jubah jiwa suci ini ke kuil, tidak menggunakannya di medan perang. Sejak saat itu, kuil spiritual memiliki aturan lain, bahwa semua summoner dari langkah ke-6 atau lebih harus memberi penghormatan pada jubah suci ini. Tentu saja, jubah suci itu disembunyikan di dalam pahatan 10.000 dewa binatang. Menggunakan metode seperti itu untuk mencari summoner yang mencapai tingkat persetujuan yang lebih tinggi dari jubah suci adalah upaya putus asa, tapi sebenarnya, itu ternyata cukup efektif. Dalam 300 tahun terakhir, lebih dari selusin summoner berhasil menggerakkan jubah jiwa suci. Tanpa pengecualian, semua diberkahi dengan tingkat energi spiritual bawaan yang cukup tinggi. Namun sayang, tidak satu pun dari mereka akhirnya berhasil memakai jubah ini. Lebih dari 20 tahun yang lalu, pada saat seorang pemanggil wanita memberikan penghormatan kepada jubah jiwa suci ini, sebuah pemandangan ajaib terjadi. Saint Spirit Robe merilis cahaya gemerlap yang belum pernah terlihat sebelumnya. Segera, pemanggil itu diambil sebagai makhluk surgawi, segera ditekan oleh kepala dan kepala pembantu kuil untuk tetap tinggal di kuil. Pemanggil wanita ini dan kepala kuil serta kepala pelengkap berbagi hubungan yang luar biasa. Dia adalah menantu dari kepala kuil spiritual Chen Hongyu, dan kepala pembantu San Sui. Ketika Chen Hongyu menemukan bahwa menantu perempuannya mampu merangsang jubah suci sedemikian rupa, tanpa perlu mengemukakan kejutan yang menyenangkan ini, dia segera mengambil keputusan bersama dengan istrinya San Sui untuk mengizinkannya menjalani persidangan yang pantas dengan orang suci tersebut. Jubah. Tapi kegembiraan mereka sebelumnya dengan sangat cepat berubah menjadi kekecewaan. Itu karena setelah jubah spiritual suci dikenakan padanya, menantu perempuan mereka benar-benar tidak dapat mengeluarkan kekuatannya. Shen Yin Wang Zuo, Bab 480. Transformasi Skuad Komandan ke-64, 3. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Melihatnya gagal setelah beberapa kali mencoba lagi, mereka tidak bisa tidak merasakan kekecewaan yang lebih besar. Namun selama itu, mereka mengetahui bahwa menantu perempuan mereka benar-benar hamil. Oleh karena itu, Chen Hongyu dan San Sui berdiskusi secara mendalam, dan sampai pada kesimpulan yang berani. Bahwa yang ditanggapi oleh jubah jiwa suci bukanlah menantu perempuan mereka, tetapi anak dalam dirinya, cucu mereka. Setelah sampai pada kesimpulan ini, menantu perempuan mereka ditahan di kamar pribadi di dalam kuil spiritual. Saint Spirit Robe menjadi pakaiannya, sampai saat anaknya lahir. Setelah hamil selama 10 bulan, adegan kelahiran anaknya sangat menggemparkan. Pada hari anaknya lahir, jubah jiwa suci menghasilkan ledakan lain dari cahaya cemerlang yang kuat itu, keluar dari tubuh menantu perempuan mereka, melingkar di sekitar gadis ini. Itu adalah pemanggil dari Demon Hun Squad kelas 64 saat ini, Chen Yinger.
Masalah ini diklasifikasikan sebagai rahasia terbesar dari kuil spiritual. Hanya orang tua Chen Hongyu, San Sui dan Chen Yinger yang mengetahui hal itu. Pertumbuhan Chen Yinger diawasi dengan sangat ketat, yang menjadi alasan dari sikap memberontaknya di kemudian hari. Sama seperti yang diharapkan leluhur dari kuil spiritual, Master Jubah Jiwa Suci membutuhkan energi spiritual internal bawaan yang sangat tinggi. Dan energi spiritual internal Chen Yinger melebihi tingkat 90, menjadikannya gadis suci spiritual pertama yang pernah lahir di kuil spiritual. Tetapi ketika Chen Yinger tumbuh, masalah mulai muncul di tubuhnya. Dia mampu berkultivasi, energi spiritualnya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi dia tidak dapat menggunakan mantra pemanggil. Bahkan mantra dengan peringkat terendah pun tidak bagus. Hal ini membuat San Sui dan Chen Hongyu sangat khawatir. Setelah melalui pertimbangan, refleksi, dan upaya yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya memutuskan bahwa tubuh Chen Yinger dengan sengaja menyegel kejeniusannya. Segel ini datang langsung dari bakatnya yang berbakat, dan kekuatan eksternal tidak dapat membantu menerobosnya. Tetapi segel dengan intensitas seperti itu membutuhkan Chen Yinger untuk mencapai langkah ketujuh dari kultivasi untuk memecahkannya. Tapi bagaimanapun dia adalah gadis suci spiritual, dan diberkahi dengan kemampuan luar biasa, dan itu adalah gerbang pemanggilan makhluk. Namun sayangnya, budidayanya tidak mencukupi, membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan gerbang pemanggilan makhluk dengan benar. Oleh karena itu dia menjadi anggota tim Long Hao Chen yang paling tidak bisa diandalkan sebagai pemanggil mereka. Dengan berlalunya waktu, banyak hal berubah. Setelah memperoleh banyak pelatihan di Demon Hun Squad, Chen Yinger melampaui fase pemberontakan dan kebodohannya. Melalui pertempuran tanpa henti melawan iblis, tanpa henti meningkatkan kultivasinya, dan melihat kemajuan rekan-rekannya, otaknya yang tersebar secara bertahap menghilang, digantikan dengan kerinduan akan kekuatan. Bahkan jika skuad pemburu iblis kelas 64 kelas tidak dibubarkan, dia mungkin akan kembali ke kuil spiritual, untuk mencoba menerobos segel yang telah mengikatnya selama 20 tahun, menjadi gadis suci spiritual sejati. Energi spiritual lembut putih susu bergerak secara ritmis di ruangan yang fantastis ini. Kamar pribadi ini pada awalnya harus digunakan oleh kepala kuil spiritual. Ini memberikan bantuan besar untuk kultivasi seseorang. Sejak hari Chen Yinger kembali, ini menjadi wilayah kekuasaannya. Setelah membebaskan dirinya dari semua gangguan, dia memasuki kondisi meditasi yang dalam. Saat Chen Yinger mulai bermeditasi, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Wang Yuan. Saya ingin menjadi orang yang lebih berguna bagi tim. Saya ingin membantu kapten. Maka membawa jalan gunung, kuil mage. Rambut hijau tua menutupi bahunya, dan meskipun itu tidak sepanjang aslinya, itu mencapai setidaknya setinggi punggungnya. Penampilan Lin Xin cukup menyesal. Rambut panjang sebelumnya berantakan dan janggut sudah muncul di wajahnya, yang menjadi tipis. Tapi sepasang matanya sangat cerah, dengan pandangan tunggal. Ini cukup untuk memberi seseorang perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Selama setahun terakhir ini, bisa dikatakan bahwa dia sibuk setiap hari. Mulai dari hari kembalinya di kuil penyihir, dia meminta kamar pribadi dari kakeknya, mengeksploitasi sejumlah besar sumber daya yang dibawa kembali dari wilayah iblis. Selama periode ini, dia memanfaatkan hubungan baiknya dengan rumah lelang besar aliansi untuk menjual sejumlah besar sumber daya dengan harga rendah, membantu mereka bertahan di garis depan. Pada saat yang sama, dia mendapatkan ikatan dari sisi rumah lelang besar aliansi. Bahwa rumah lelang besar aliansi akan memberinya sumber daya yang dia butuhkan. Master hebat yang membuat Bloodstorm menggunakan material dari Sauskets ditemukan oleh Great Auction House aliansi untuknya. Jika tidak, dengan kemampuannya, bagaimana dia bisa menemukan seorang ahli hebat yang mampu membuat sebuah peralatan legendaris dalam waktu sesingkat itu? Guru besar itu berkata bahwa senjata ini dibuat untuk pembantaian, dan melalui darah banyak musuh, perubahan mendasar sangat mungkin muncul di dalamnya. Dengan kata lain, peralatan ini memiliki kemungkinan untuk maju ke tingkat epik. Sumber kemungkinan ini berasal dari sebagian darah Dewa Iblis Ular Andromalius yang diberikan oleh Lin Xin. Direndam dalam darah Dewa Iblis, badai darah memperoleh kemungkinan evolusi. Tubuh dan pikiran Lin Xin dihususkan untuk membuat pil. Mengandalkan keberadaan kompor spiritual jantung api, dia membuat kemajuan yang cukup besar dalam alkimia. Adapun pil pemulihan spiritual biasa dan pil bursting spiritual, dia mampu menghasilkannya dalam jumlah besar. Oleh karena itu, dia memperoleh penghargaan khusus dari para petinggi kuil, dan cabang dalam kuil penyihir memberinya sejumlah besar sumber daya berharga. Saat membuat pil biasa, Lin Xin juga berusaha keras untuk meningkatkan proses pembuatan pilnya. Pertama-tama, dia memulihkan metode untuk membuat pil pelatihan boa hutan, dan menggunakan 9 gals boa hutan,
dengan 3 buah abadi es, dan lebih dari selusin bahan lainnya, berhasil mencapai tujuannya. Di antaranya, dia menggunakan empedu dan pil internal Raja Boa Hutan untuk membuat total 35 pil, cukup untuk 5 per orang. Termasuk Long Hao Chen, semua orang dikirimi sebagian. Pil pelatihan boa hutan yang terbuat dari boa hutan biasa berjumlah lebih dari 200, dan semuanya dibagi di antara semua orang. Hanya 30 dari mereka yang diserahkan ke sisi menara misi pasukan pemburu iblis, mendapatkan sejumlah besar poin kontribusi sebagai imbalan. Setelah pil pelatihan boa hutan selesai dibuat, Lin Xin segera mengabdikan dirinya pada bidang penelitiannya yang paling penting, dan yang paling diharapkan untuk diselesaikannya, pil penambah spiritual. Pada saat Long Hao Chen dan Lin Xin baru saja berkenalan, Lin Xin memberinya sebotol pil penambah spiritual. Hanya saja, ini hanya berguna untuk langkah kelima atau di bawahnya, dan meskipun efeknya tidak buruk, penggunaannya terbatas. Lin Xin memahami dengan jelas bahwa untuk rekan-rekannya dan dirinya sendiri, pil peningkatan spiritual adalah yang paling penting. Dengan tumbuhnya kultivasi seseorang, memperoleh energi spiritual menjadi lebih menantang. Dan lebih jauh lagi, pil peningkat spiritualnya harus bebas dari efek samping, hanya mengandalkan tubuh seseorang untuk meningkatkan energi spiritualnya. Ini membutuhkan banyak harta berharga untuk digunakan, dan juga banyak eksperimen. Lin Xin menggunakan dirinya sebagai subjek percobaan, meneliti selama lebih dari setengah tahun. Tanpa mengeluarkan biaya untuk eksperimen ini, dia akhirnya berhasil beberapa waktu kemudian. Pil yang berhasil dibuatnya tidak mengandung batasan, dan dapat dikonsumsi oleh panggilan apapun tanpa efek samping. Mengambil satu akan meningkatkan energi spiritual internal seseorang sebanyak 100 unit. Pil peningkat spiritual ini dinamai pil Xin, mengambil nama dari namanya sendiri, menunjukkan betapa puasnya dia dengan pekerjaannya sendiri. Namun, pil Xin tidak datang tanpa batasan apapun. Bahan yang dibutuhkan sangat berharga, jadi setelah membuat 3 batch, Lin Xin berhenti memproduksi lebih banyak lagi. Ketiga lot ini menghasilkan total 200 pil, tapi ini tidak seberapa setelah terbagi di antara ketujuh pil tersebut. Meskipun demikian, ini akan membantu meningkatkan energi spiritual internal setiap orang sebanyak 3.000 unit. Namun, pekerjaan perintis ini penuh dengan kecerdikan. Secara teori, selama mereka berhasil terus membunuh Dewa Iblis dan Naga Iblis, pil Xin ini bisa terus dibuat. Lagi pula, bangkai besar Raja Boa Hutan cukup untuk membuat beberapa ratus tumpukan pil lagi. Sedangkan untuk harta karun lainnya, mereka dapat dikumpulkan dengan cadangan dari aliansi. Di luar Xin Pills, Lin Xin juga telah membuat Cojoin Boosting Pills baru, dengan efek samping yang sangat berkurang dan dorongan yang jauh lebih besar. Bisa dikatakan bahwa tahun ini, Lin Xin secara resmi menjadi ahli alkimia master besar berkat sejumlah besar sumber daya berharga yang mereka kumpulkan. Meskipun dia terus membuat pil siang dan malam, dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat, penggunaan hati api secara terus-menerus untuk memurnikan membutuhkan penggunaan energi spiritualnya. Dengan sikap berpikiran tunggal Lin Xin dan di bawah penggunaan energi spiritual internalnya yang terus-menerus ini, kemajuan Lin Xin bahkan lebih cepat daripada Wang Yuan yang mencari terobosan melalui pembantaian tanpa henti. Dalam sebulan terakhir, saat berhasil membuat pil Xin, energi spiritual internalnya secara resmi menerobos langkah ketujuh, membuka rongga spiritual keduanya. Setelah pil terpenting selesai diteliti, Lin Xin menghabiskan bulan lalu jauh lebih santai. Melalui persediaan yang sangat besar dari kuil penyihir dan rumah lelang besar aliansi, sejumlah besar pil pemulihan spiritual dan pil meledak spiritual dikirim ke medan perang untuk meningkatkan kekuatan para pejuang di medan perang. Faktanya, manfaat terbesar dari pil tersebut adalah bahwa mereka dapat digunakan bersama dengan dorongan sihir. Hanya satu atau dua pil tidak akan mempengaruhi keseluruhan pertempuran, tetapi persediaan pil yang besar memiliki kemungkinan untuk membalikkan situasi di saat-saat genting. Pop, api biru naik, menyelimuti seluruh kompor yang sangat besar di dalamnya. Dengan cara ini, 3 kali api lenyap, dan wajah Lin Xin tampak lelah. Pantatnya duduk di kursi di dekatnya, dia berhasil membuat batch lagi. Tapi kali ini, suara cemas terdengar dari sisi lain pintu. Lin Xin, tidak bagus, Lin Xin dia.